Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Ayo kita jumpa lagi. Hari ini saya mau masak sambal ayam sambal lado dendeng ya teman-teman ya. Sebelum kita mulai memasaknya, terlebih dahulu ayam tersebut kita ungkep dulu ya teman-teman. Bumbunya yaitu bawang putih, ketumbar, daun-daunnya juga kita masuk ya, seperti daun salam dan daun jeruk. Baik teman-teman, kita ungkep dulu ya ayamnya. Kalau ayamnya kita ungkep dulu, nanti setelah diungkep kita ungkep separuh masa ayamnya, agar nanti ayam yang kita goreng tidak terlalu lama menggorengnya ya teman-teman. Oke teman-teman, ayam yang kita ungkep juga udah mulai empuk ya teman-teman. Baiklah, kita matikan dulu teman-teman ya ayamnya. Lalu kita mulai memanaskan minyak untuk menggoreng ayam tersebut. Kita tunggu panas dulu ya teman-teman minyaknya. Nanti setelah minyaknya panas, baru kita mulai menggorengnya. Kita salin dulu teman-teman ayamnya yang setelah kita ungkep tadi ya, biar terpisah ayamnya dengan air ungkapannya. Nanti ketika kita goreng, ayamnya ini tidak kecipratan airnya ke muka kita. Jadi kita pisahkan dulu ya teman-teman. Nah, setelah kita pisah, kita siap-siap untuk menggorengnya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, minyaknya kita tambah lagi teman-teman. Ini minyak ayam udah mulai panas, boleh kita menggorengnya. Ini ayam sambal lado dendeng ini ciri khas dari Sumatera Barat ya teman-teman. Oke teman-teman, sambil kita menunggu ayamnya masak, kita siapkan dulu cabai, bawang merah, bawang putih, sedikit cabai rawit, lalu tomat. Nanti kita blender atau kita chopper dengan menggunakan alat. Kalau teman-teman di rumah ada chopper atau blender yang mempercepat kita masak, kita gunakan dengan alat tersebut.
Saya sini menggunakan cuper ya teman-teman, karena cabenya yang kita gunakan itu tidak terlalu lembut. Biasanya kan kalau kita bikin dendeng, cabai yang kita blender cukup kasar-kasar aja, tidak perlu terlalu halus. Jangan lupa ya teman-teman, kita beri sedikit air. Lalu kita ceper kasar-kasar aja cabenya. Oke teman-teman, cabenya udah selesai kita ceper. Hasilnya harus seperti ini ya teman-teman. Ya teman-teman, ayam kita juga udah mulai bisa dibalikkan ini. Sebentar lagi juga matang ya teman-teman. Ini namanya ayam sambal lado dendeng masakan Padang ya teman-teman. Bentar lagi masak, kita siapkan dulu cabai yang sudah kita blender tadi. Nanti kita siapkan juga bawang pre ya teman-teman, untuk campuran sambal lado dendeng kita. Oke teman-teman, kayaknya udah mateng nih ayamnya. Baik, kita siapkan dulu bawang pre-nya. Kita rajang dulu untuk bawang pre-nya teman-teman. Potongannya jangan terlalu halus ya teman-teman, cukup kasar-kasar aja. Sebelum kita memasuki cabai yang kita blender tadi, terlebih dahulu kita masukkan dulu bawang pre-nya ya teman-teman ya. Kebetulan juga minyak juga udah panas, boleh kita masukkan. Oke teman-teman, udah layu bawang pre-nya, kita masukkan cabenya. Kita aduk dulu sebentar. Oh ya teman-teman, jangan lupa tadi hasil ungkepan kita tadi, ayam yang kita ungkep tadi, jangan kita buang teman-teman ya. Nanti sambal kita ini kita campurkan dengan sisa ayam ungkepan kita tadi ya.
Kita sambil menunggu ayam cabenya mendidih, udah kira-kira separuh mateng. Nanti air rebusan ungkepan ayam tadi kita masukkan ke dalam cabai dendengnya ya teman-teman. Baiklah, kita masukkan juga sambil menunggu cabenya matang. Kita masukkan garam, juga penyedap rasa, biar terasa lebih enak lagi ya teman-teman yang kita masak. Kita kasih sedikit penyedap rasa. Setelah nanti kita masak ayam sambal lado dendeng ini, kita juga mau masak gulai nangka masakan Padang ya teman-teman. Kita selesaikan dulu ayam dendengnya, setelah itu kita masak gulai nangkanya. Kita rasa dulu ya teman-teman, kalau kira-kira udah pas rasanya, kita masukkan air ungkepan ayam tadi. Baik teman-teman, kita sambil menunggu cabai untuk ayam tadi, kita angsur baik teman-teman, sepertinya cabai kita juga mau mulai matang ya teman-teman ya. Kita cicipi dulu ya teman-teman. Rasanya udah mantap, udah lezat. Bolehlah teman-teman kita masukkan ayam yang kita goreng tadi ya teman-teman. Biar nanti ayam ini kita masukkan ke sini, meresap dengan bumbu serta cabenya yang kita masak. Sambil kita menunggu ayamnya kita aduk-aduk dan biar meresap dengan cabai dendengnya, kita mulai masak gulai nangka masakan Padang. Oke teman-teman, sebelum kita mulai memasaknya, kita siapkan juga dulu bumbunya. Ini udah saya blender ya teman-teman. Bumbu yang kita haluskan yaitu bawang putih, bawang merah, jahe, kunyit, dan ketumbar. Kita haluskan menjadi satu. Cabai merah kita gunakan ya teman-teman. Baik teman-teman, kita coba untuk menyiapkannya. Kita masukkan minyak sedikit aja untuk menumis bumbu yang kita blender tadi ya teman-teman, sambil mengaduk. Bahan-bahan yang gulai nangka tersebut kita campur dengan kol,
kentang, juga kaki-kaki ayam, isi-isi ayam yang kita sambal tadi, nanti kita ungkep untuk perencah gulai nangka kita. Oke teman-teman, ini udah matang ya teman-teman, boleh kita matikan. Kita lanjut dengan gulai nangka masakan Padang. Oh, udah panas teman-teman minyaknya. Oke teman-teman, bumbunya kita aduk-aduk dulu. Kita matangkan dulu bumbunya. Jangan lupa ya teman-teman, kita masukkan laos, serai, daun salam, daun jeruk, serta daun kunyit. Biar gulai kita hasilnya nanti wangi, harum, dan lezat. Nanti setelah bumbunya wangi, harum, tercium, baru kita masukkan kaki ayam serta isi-isi ayam tadi ya. Oke teman-teman, sudah tercium aromanya, boleh kita masukkan supaya nanti ayam berserta isi ayam-ayam tersebut lembut. Kita ungkep dulu dengan bumbunya, kita aduk-aduk ya teman-teman, biar meresap bersama bumbunya. Sambil itu kita menunggu dulu. Oke teman-teman, kayaknya udah mulai empuk ini kaki ayam dan isi-isi ayam tadi ya teman-teman. Kalau udah empuk, boleh kita masukkan santan. Kita aduk-aduk sebentar ya teman, biar rata bumbu yang kita masak tadi. Sambil menunggu santannya mateng, kita potong-potong dulu ya teman-teman. Sambil kita potong-potong kentangnya. Gulai nangkanya kita masukkan kentang, kol, masakan Padang. Katanya gulai kapau teman-teman. Sambil kita potong kentang, sambil juga kita mengaduk, kita aduk-aduk santannya supaya jangan sampai terjadi pecah santan ya teman-teman. Kali ini gulai kapaunya kita masukin kentang ya teman-teman. Kentang, kol, nangkanya juga nanti kita masukkan.
Boleh kita masukkan kentangnya. Karena kentang lebih keras ya teman-teman ketimbang kol, jadi kita masukkan lebih dahulu kentang ya ke dalam santan. Nanti kita menyusul, kita masukkan nangka. Karena nangka kita teman-teman sudah kita rebus terlebih dahulu. Supaya nangka ini masak serentak dengan kentang. Ini kayaknya udah mateng nih kentangnya ya teman-teman. Setelah ini nanti kita sambil menunggu kentangnya mateng, kita potong-potong dulu sayur kolnya ya teman-teman. Nah, sekali ini kita teman-teman wilayahnya kita masukkan kol ya teman-teman. Oke teman-teman, kita potong-potong dulu kolnya sambil kita masukkan ke dalam gulai nangkanya. Nah, udah masuk semua kolnya, kita aduk-aduk kembali ya teman-teman. Sambil diaduk-aduk biar rata. Enak teman-teman, pasti segar teman-teman. Kita masukkan dulu dan sambil kita aduk-aduk ya teman-teman ya, biar tercampur rata dengan yang lainnya. Setelah itu kita masukkan ikan teri biar gurih lezat rasanya teman-teman. Setelah itu kita aduk-aduk lagi biar semua tercampur rata. Sambil kita aduk-aduk
gulainya, terus kita cicipi dulu ya teman-teman ya. Wangi segar teman-teman, mantap rasanya, gurih karena telah dimasukkan dengan pencah teri tadi ya teman-teman. Kita aduk-aduk supaya jangan sampai terjadi pecah santan ya teman-teman. Enak sekali nih teman-teman. Teman-teman, ini ayam sambal ladonya juga udah mateng. Sambil menunggu gulainya masak, kita aduk-aduk sebentar. Pasti segar ini teman-teman rasanya. Teman-teman juga boleh mencobanya gulainya nanti ya teman-teman di rumah. Wanginya udah segar baunya teman-teman. Kayaknya udah matang nih teman-teman. Sebentar lagi bisalah kita angkat. Kita matikan dulu ya teman-teman. Lalu kita salin dulu ya karena udah matang. Segar sekali nih teman-teman baunya. Teman-teman juga boleh mencobanya nanti di rumah ya. Wangi, segar. Nah, setelah kita salin, ini hasilnya ya teman-teman. Teman-teman boleh lihat nih. Setelah itu kita salin ayam sambal dendengnya ya teman-teman. Ini dendeng kita sekali ini ada sedikit basah-basah gitu ya teman-teman. Ini dendeng lambok namanya ya teman-teman. Sambal lado dendeng lambok. Teman-teman boleh mencobanya di rumah nanti ya teman-teman ya. Nah, ini hasilnya teman-teman. Nah, masakan kita hari ini udah selesai ya teman-teman. Grill nangka dan sambal lado ini sahabat. Coba teman-teman. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.